Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada para penggemar babat pasir luhur. Kali ini saya akan mengulik lagi tentang babat pasir luhur. Dan kali ini mungkin ada sesuatu yang lebih menarik lagi untuk kita bahas. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang letak istana Adipati Gandadaha. Pada kali ini kita akan mengulik lebih jauh lanjutan dari pembahasan yang dahulu. Ya, di sini sudah saya tampilkan sebuah teks dari babat pasir luhur. Teks ini berbahasa Jawa kuno tentu saja, ditulis dalam huruf Latin. Nah, kita coba ya. Saya ulangi lagi. Untuk pupuk yang keempat dari Sekar Mocopat Sinom ini. Jadi babat pasir luhur itu disusun, ada yang menggunakan pola Sekar Mocopat, ada yang menggunakan prosa. Nah, ini adalah yang versi Mocopat ya. Ini Sekar Mocopat Sinom pada pupuk keempat ya. Saya besarkan. Nah ini mulai pupuk keempat ya. Di sini dituliskan sawetaning puraniro sinungan cangkrama nenggih apan mawi sinekaran winastan bono keling winarno kang winarni ing kratonya Sang Prabu yen arso acangkrama anitih baita sami miwah garwa lan ingkang para putra. Ya, dari pupuk sinom ini bisa kita ambil suatu intisarinya ya. Ini dari kalimat yang pertama ini, sebelah timur Puraniro, sebelah timur istananya ya, sinungan cangkrama nenggih, terdapat suatu tempat untuk bercengkrama. Apan mawi sinekaran, dihiasi dengan bunga-bunga dan dinamakan bono keling. Jadi tempat untuk bercengkrama itu disebut dengan bono keling. Pada video yang lalu sudah saya sampaikan bahwa memang di sebelah barat aliran Sungai Logawa itu ada tempat yang disebut bono keling. Winarno kang wirnani ing kratonnya Sang Prabu. Jadi ini menceritakan beragam-ragam macam-macam hiasan di keraton Sang Prabu, yaitu di Istana Pasir Luhur tentunya. Yen arso acangkrama, kalau akan bercengkrama, anitih baita sami, menaiki perahu sami. Jadi ini maknanya menaiki perahu begitu ya. Miwah garwa lan ingkang para putra, jadi disertai dengan istri dan para putra-putra atau anak-anaknya Prabu Gandadaha.
Jadi dari pupuk ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa di sebelah timur istana Kandadaha itu dibangun suatu tempat untuk bercengkrama. Tempat itu dinamai Wonokeling. Nah, tempat bercengkrama itu ada perahunya ternyata ini. Jadi mungkin Wonokeling itu semacam taman di tepi Kali Logawa, di tepi Sungai Logawa, dan ada perahunya. Di situ itu biasanya Raja Kandadaha kalau akan bercengkrama itu istri dan anak-anaknya juga menyertainya. Nah, ini di sini penggunaan seperti itu nih. Kemudian kita lihat di pupuk yang kelima, Suko Mulat Minongambang. Jadi raja itu suka sekali melihat ikan yang mengambang, karena ada jenis ikan-ikan yang berada di permukaan air begitu ya. Aneng Madyaning Benawi. Nah, di sini Aneng Madyaning Benawi itu maknanya dalam bahasa Indonesia di tengah laut. Benawi itu laut. Sehingga di sini mulai timbul pertanyaan, kalau ini Wonokeling itu berada di tepi Sungai Logawa, di sini disebutkan Benawi. Jadi ada kemungkinan pada saat itu Sungai Logawa itu luas seperti Benawi, seperti laut, atau mungkin bisa dibayangkan semacam danau. Nah, ini raja suka melihat ikan yang mengambang di tengah-tengah Benawi. Mino ingone sang noto, ikan peliharaannya sang raja. Jadi ikan-ikan yang mengambang ini adalah ikan yang dipelihara oleh sang raja, sengaja dipelihara di situ. Asale mendet rumiyin. Jadi ini asale mendet rumiyin itu ya bisa dimaknai memang ikan itu sengaja disebar di situ, dipelihara di situ. Mengambil bibitnya mungkin dari tempat lain, kemudian disebarkan di situ. Saking Logawa Nenggih. Nah, ini dari Logawa Nenggih. Logawa kan nama sungai ini. Ini ada Logawa sungai, di sini ada Benawi atau laut. Jadi mungkin kita bisa membayangkan bahwa Sungai Logawa itu pada saat dulu itu luas seperti laut, sehingga disebut Benawi di sini. Madyaing Madya ing segara winangun. Nah, ini Madya itu kan tengah di segara winangun. Jadi laut yang dibuat atau laut buatan. Sehingga ini bisa diperkirakan bahwa Sungai Logawa itu di dekat Wonokeling itu dibuat semacam lautan buatan. Nah, ini Madya ing segara winangun, di tengah laut yang dibuat, laut buatan. Nah, di tengah laut buatan Sinung Pati Yakso ngambang. Sinung itu terdapat, Pati itu raja, Yakso itu raksasa, ngambang. Jadi di tengah-tengah segara buatan itu, di tengah laut buatan itu
terdapat raja raksasa yang mengambang di atas air, berarti kan. Langkung pelak warnane ki, lebih macem-macem warnanya. Pancak suci asri tur pinulas abang. Pancak suci itu artinya pagar besi, asri tur pinulas abang. Jadi ini bisa kita bayangkan bahwa Sungai Logawa itu dibuat semacam lautan buatan Segara Winangun. Nah, di tengah-tengah lautan buatan itu dipasang yakso ngambang. Jadi dipasang berhala patung raksasa yang mengambang. Jadi patung raksasa itu, patung yakso itu dipasang di tengah Segara Winangun itu. Kemudian sekelilingnya dibuat pagar dari besi, kemudian dicat warna merah tur pinulas abang. Nah itu jadi menges-menges telon angraras kang mino samyo aminggir. Nah, jadi ini ikannya itu suka minggir, tidak di tengah-tengah. Nah itu nih, sampai sini ya sampai sini aja. Jadi di sini itu ya dari pupuh kelima itu menggambarkan bahwa Sungai Logawa itu dijadikan semacam lautan buatan, mungkin semacam danau begitulah ya, dimana lautan buatan itu di tengah-tengahnya ada patung raksasanya yang dibuat di atas air. Kemudian di tepian di tepian Sungai Logawa sebelah barat dibuat semacam dermaga atau tambatan perahu. Ini yang disebut dengan monokeling itu nih. Nah sekarang coba kita lihat di map ya. Ini di map ya, di Google Map. Ini adalah desa Taman Sari, desa Taman Sari. Kemudian di sini itu ada dukuh yang namanya Dukuh Pasir Luhur. Kemudian di sini ada yang namanya Embung Monokeling. Nah ini sampai sekarang masih ada nama tempat itu. Nah kalau menurut Babat Pasir Luhur, di daerah sini itu dibuat pesanggerahan oleh Raja Kandadaha, di mana pesanggerahan itu digunakan untuk beristirahat atau santai-santai dengan keluarga. Nah kemudian kita lihat ini sekarang daerah persawahan. Kemudian di sini adalah aliran Sungai Logawa. Di sini aliran Sungai Logawa, ini persawahan. Kemudian di sebelah timur ini sudah desa Karanglos Kidul dan Pangepatan kemungkinan ini. Nah kalau kita lihat di Babat itu pada saat Kandadaha menjadi adipati di Pasir Luhur, daerah sini itu dijadikan semacam segara buatan, mungkin semacam danau buatan. Nah di sini ada tambatan perahu atau pesanggerahan yang tadi disebutkan di dalam Babat. Nah ini
Kalau kita lihat memang sangat memungkinkan kalau dulu itu di sini menjadi suatu genangan yang luas. Karena luasnya sehingga disebut sebagai Segoro Winangun. Segoro Winangun itu segoro buatan, lautan buatan. Dan kalau kita lihat makna dari pasir luhur, pasir itu kan artinya lautan. Silahkan bisa dicek di kamus bahasa Jawa. Jadi pasir itu lautan, maka ada istilah pesisir. Pasir, pesisir. Nah ini pasir luhur. Luhur itu tinggi. Nah itu jadi mungkin ada hubungannya antara nama pasir luhur dengan ini suatu daerah aliran sungai yang dibuat danau besar. Kemudian ini Sungai Logawa ya, ini coba kalau kita lihat konturnya, ini kan daerah yang semakin kesini semakin rendah ini. Kemudian ini daerah yang banyak pohon-pohonannya adalah sebuah lereng juga. Jadi kalau jalan dari sini itu ke sini itu turun. Begitu juga yang di sisi timur ini. Di sisi timur ini juga tebing ya. Sehingga ini turun ke bawah. Termasuk jalan di sini juga ini semakin turun ke bawah. Itu. Kemudian berikutnya kita buka lagi naskah babatnya. Kita lihat di teks yang lain. Ya, di sini nih. Nah, ini di Sekar Dananggulo pada pupuk yang kedua ini. Ini terusannya dari babat pasir luhur yang tadi. Dananggulo pada pupuk yang kedua. Saya bacakan ya. Kawarnao wau sang dipati pasir, Kandadaha arso ngambil mino. Jadi diceritakan sang adipati pasir yang bernama Kandadaha itu akan mengambil ikan kidul negoro Kedunge. Dan mengambil ikannya di Kedung. Nah Kedungnya itu terletak di sebelah selatan negoro atau di sebelah selatan istananya begitu ya. Pan ing undangan sampun, sudah diundang gitu ya. Sakatae poro adipati, sebanyak para adipati. Ing Bongas, ini maksudnya adalah Ing Bongas itu berarti adipati Bongas, Sukangakar, adipati Sukangakar, Bonjok, adipati Bonjok, Kalirajut. Nah ini, jadi ini adipati Bongas, Sukangakar, Bonjok, Kalirajut itu adalah anak menantunya dari Kandadaha. Miwah ingkang para Punggawa, Umbul Lurah Tuwin ingkang para mantri, samyo dandan bendungan. Nah di sini nih, ini yang cukup menarik bagi kita semua ya. Jadi ada kalimat samyo dandan bendungan. Bendungan ini kan berarti biasanya yang kita ketahui adalah suatu aliran sungai yang dibendung. Gitu ya. Aliran sungai yang dibendung itu namanya bendungan. Untuk membendung itu disebut bendungan. Samyo dandan bendungan.
Jadi ini anak-anak menantunya itu Adipati Bongas, Kang Akar, Bonso, Kang Rajut itu diundang semua supaya dandan bendungan. Dandan bendungan ini kalau makna yang sekarang itu dandan memperbaiki, tapi mungkin bisa dimaknai kalau zaman dahulu dandan itu ya ngotak-atik bendungan begitu ya. Jadi bendungan itu diperbaiki atau disempurnakan dan sebagainya. Samyo dandan bendungan. Sehingga ini kalimat bendungan ini atau kata bendungan ini berkaitan dengan di sini ini, dengan pupuh sinom yang kelima ini, madya ing segara winangun. Nah ini segara winangun itu ya segara yang dibuat, yaitu bendungan itu tadi. Jadi bisa kita tarik suatu kesimpulan, pada zaman Kanadara itu Sungai Logawa dibendung. Sungai Logawa dibendung menjadi suatu bendungan disebut dengan Segara Winangun. Nah ini Segara Winangun. Kita lihat lagi teks berikutnya. Tadi ya ini teks berikutnya ya. Teks berikutnya pada pupuh yang ke-7 ini. Jadi kalau pupuh yang ini yang 4, 5, 6, 7 itu menceritakan ketika ada acara menangkap ikan bersama-sama atau marak. Jadi Raja Gandhara itu mengadakan prosesi penangkapan ikan bersama-sama di Sungai Logawa yang telah dibendung tentunya itu ya. Nah ini kita lihat di pupuh yang ke-7, Amberanang urang kongsi aking. Amberanang urang kongsi aking itu jadi ini ikan udang itu karena terkena panas sampai seperti aking kaku, mungweng tirah datan rinawatan. Jadi datan rinawatan ya tidak terawat atau kering sendirinya, nggak ada yang mengambil ini. Sumyang swara jalmo akeh. Sumyang swara itu suara, jalmo itu orang banyak. Jadi pada saat itu ini banyak sekali orang yang sedang ikut mencari ikan atau marak nih. Jadi terkenal di dalam cerita Kamandaka itu pesta marak di Sungai Logawa, menangkap ikan bersama-sama di Sungai Logawa. Nah niko punika purwanipun itu adalah awalnya pan katelah dalah ing mangkir parakan beranang siang. Nah ini parakan beranang siang. Beranang siang itu suatu ini diterangkan di sini wastane kang kedung. Jadi ada kedung bernama beranang siang. Nah kedung beranang siang itu tempat maraknya ini, tempat marak, tempat menangkap ikan. Nah ini sampai sini ya. Ada gedung beranang siang. Coba kita lihat di Google Map ya. Ya kita lihat di Google Map. Ya ini kita lihat
lihat aliran Sungai Logawa. Aliran Sungai Logawa itu ya, coba kita lihat, ini embung Wonokeling, kemudian di sebelah utaranya ini yang melengkung itu adalah Kedung Patahunan, di mana Kedung Patahunan itu adalah tempat terjadinya Kamandaka menyelamatkan diri ketika dikejar-kejar oleh prajurit Pasir Luhur. Dia terjun ke Kedung Patahunan dan bersembunyi di salah satu kayak goa. Di sini ada kayak goa yang konon goa itu tembus sampai ke Gandulekor di Noto, konon ya, tapi kita belum punya bukti yang lebih meyakinkan. Nah, ini Kedung Patahunan ya. Di bawah Kedung Patahunan itu ada Kedung Branang Siang. Nah, ini Kedung Branang Siang. Kalau sekarang Branang Siang itu kompleknya dari sini nih, Kedung Branang Siang. Nah, kalau zaman dahulu, kalau di sini itu merupakan suatu genangan air yang luas, ya ini termasuk Kedung Branang Siang, meliputi sampai sini tentunya. Ini di sini ada Kedung Branang Siang. Walaupun sekarang gedung-gedung di Sungai Logawa itu boleh dikatakan sudah tidak ada, hanya tinggal namanya saja. Sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang benar-benar Sungai Logawa itu dibendung, kira-kira di mana lokasi bendungannya? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita berikutnya. Ada beberapa alternatif ya. Biasanya yang dibendung itu adalah jika jarak tebingnya itu adalah dekat. Jadi jarak bendungan itu biasanya dibangun di jarak tebing yang dekat. Nah, kalau kita lihat jarak tebing yang dekat itu di daerah sini, itu tebingnya cukup relatif dekat di sini. Tetapi bukti-bukti fisik itu memang belum ditemukan apakah benar-benar bendungannya ada di sini atau tidak. Kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi di sini, nah ini di sini ada juga tebing yang cukup dekat. Dan sekarang di sini memang ada bendungan, tapi ini bendungan relatif baru. Tapi ini adalah jarak tebing yang terdekat ini, karena di sini itu konturnya tinggi dan di sini tinggi, dan dari sini ke sini itu kalau sekarang ada jembatan. Nah, ini jembatan Danasri ini di daerah Kediri, inilah bendungan. Nah, di sini itu adalah saluran irigasi. Saluran irigasi. Nah, kalau kita lihat secara beberapa kemungkinan, bendungan biasanya dibuat di daerah yang dua tebingnya itu jaraknya cukup dekat. Nah, kalau di sini memang cukup dekat, tapi apakah dulu memang benar-benar bendungan di sini atau tidak, ya kita belum tahu. Data-data pendukungnya belum ditemukan di daerah sini juga. Tetapi yang jelas ya, kalau misalnya bendungannya di sini, ini daerah sini bisa menjadi suatu genangan yang cukup luas. Dan genangan yang luas itu di dalam babat disebutkan sebagai Segoro Winangun, sebagai laut yang dibuat. Nah, itu jadi
Saya sendiri meyakini bahwa dulu Kali Logawa atau Sungai Logawa itu memang dibendung oleh Kanadaha. Hanya tinggal mencari lokasi bendungannya itu ada di mana. Nah, itu malam ini yang bisa kita bahas ya. Pembahasan kita berdasarkan pada naskah-naskah pada Babat Pasir Luhur. Jadi ini ya sudah jelas sekali di sini bahwa di sebelah timur Istana Kanadaha itu ada pesanggrahan yang disebut dengan Monokeling. Ini di tepi Kali Logawa, dan di map juga ada ini daerah Monokeling. Nah, kemudian di Monokeling itu ada tambatan perahunya, karena ini yen arso acanggramo anitih baito sami. Baito kan perahu. Nah, bersama keluarganya. Nah, melihat perahu saking Logawa nenggih. Nah, ini madya ing segara winangun, tengahing segara buatan, lautan buatan. Nah, ini jadi dari sini jelas sekali bahwa disebutkan dalam Babat bahwa dulu Kali Logawa itu dibendung oleh Raja Kanadaha, di mana di daerah bendungan itu biasa diadakan pesta penangkapan ikan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Pasir Luhur. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada gunanya bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.